Jadi untuk gout arthritis atau radang sendi dikarenakan peningkatan asam urat ini merupakan salah satu penyakit metabolik. Ya karena itu tadi karena pola makan misalnya kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung purin sehingga asam uratnya meningkat. Apa sih penyebab dari radang sendi ini sebenarnya? Oke, jadi seperti tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kalau radang sendi itu ada beberapa tipenya. Nah, kita akan bicara yang umum yang biasa Yang 3 tadi ya. Ya, yang biasa tadi terjadi pada masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Jadi untuk gout arthritis atau radang sendi dikarenakan peningkatan asam urat ini merupakan salah satu penyakit metabolik. Ya karena itu tadi karena pola makan misalnya kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung purin sehingga asam uratnya meningkat. Nah, asam uratnya meningkat menyebabkan tadi gangguan metabolik. Di sini salah satu tandanya adalah terjadinya radang sendi atau disebut dengan gout arthritis ya. Yang kedua itu adalah osteoartritis. Nah, osteoartritis atau kita kenal dengan pengapuran ini merupakan radang sendi dikarenakan degeneratif atau lebih banyak karena usia biasanya. Dengan bertambahnya usia maka otomatis ya beberapa fungsi tubuh kita juga akan menurun gitu kan. Nah, itu jadi pelumas-pelumas pada sendi kita yang masih pada waktu kita masih muda nih itu bisa aktif beraktivitas apapun karena faktor U atau karena faktor trauma jadi pelumas sendinya berkurang. Nah, rheumatoid arthritis atau kalau bahasa awamnya kita kenal dengan rematik. Siapa sih orang Indonesia yang tidak kenal dengan rematik ya? Setuju. Nah, ini merupakan kelainan sistem imunitas tubuh. Nah, itu karena kelainan itu imunitas tubuh, maka kita biasanya sebut dengan autoimun arthritis, yang artinya sistem imun kita salah dalam menerjemahkan pertahanan tubuh. Yang tadi menyerang balik Jadi dia menyerang balik pertahanan tubuh kita sendiri. Nah, muncullah yang kita sebut dengan rematik tadi. Gitu, Mbak Sesa. Untuk ketiga ini biasanya menyerang bagian tubuh mana aja nih, Dok? Apakah ada bagian tubuh tertentu yang biasanya diserang oleh salah satu dari 3 penyakit ini tadi? Ya, jadi memang ketiga penyakit ini hampir menyerang semua sendi, tapi biasanya awal mulanya ini yang agak berbeda ya. Oke, kalau gout arthritis itu biasanya kita kenal dengan adanya topi. Jadi kita lihat seperti penumpukan purin itu pada salah satu sendi yang biasanya muncul kita lihat di sendi kaki kita. Jadi deket-deket jempol kaki. Itu kalau ada yang agak bengkak-bengkak, merah-merah di situ mulai terasa nyeri. Nah, ya jadi kita mesti melihat apakah jangan-jangan diet saya ini salah ya gitu. Jangan-jangan saya terlalu banyak makan purin. Jadi muncullah si gout arthritis ini gitu kan. Nah, kalau osteoartritis ini karena pelumas sendinya yang berkurang, otomatis bisa terjadi di mana saja ya, bisa di sendi tangan, sendi lutut, tapi memang yang paling banyak dikeluhkan itu adalah sendi lutut. Kenapa? Karena ketika kita berjalan, ketika kita berlari, otomatis berat badan tubuh kita itu kan lebih tertopangnya di sendi lutut. Jadi itu biasanya yang lebih banyak dirasakan gitu kan. Sendi lututnya sakit, bisa di salah satu kaki gitu kan. Nah, kalau rheumatoid arthritis ini yang khas itu dia adalah kaku di pagi hari dan biasanya simetris. Jadi kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Nah, itu biasanya menyerangnya bersamaan gitu. Wah, gejala. Jadi memang kalau kita mengenal radang sendi, jadi nggak bisa berobatnya itu pakai ilmu terawang. Kayaknya di sini nih. Ya, mungkin penyebabnya ini ya gitu. Karena ternyata radang sendi itu penyebabnya banyak. Jadi memang dibutuhkan beberapa pemeriksaan penunjang untuk mengetahui penyebabnya apa. Karena kalau kita tahu penyebabnya apa, langsung pengobatannya juga bisa tepat. Gitu ya, Mbak Sesa ya. Oke.